Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka, ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang beraneka. Umur aku 19 tahun. Saya kalau tidak keliru 67. Tepatnya 62. Sekarang 57. Umur saya sekarang 25 tahun. Sekarang umur aku 21 tahun. Status aku saat ini mahasiswa. Pekerjaan saat ini saya hanya sebagai wira swasta lah. Nanti aja pengangguran. Pengangguran. Status aku saat ini mahasiswa. Aku sebagai pelajar atau mahasiswa. Saya pegawai tetap bagian security atau keamanan. Aku pernah sih itu di Instagram, lebih tepatnya lebih banyak di Instagram. Pernah? Sosial media belum. Kalau secara langsung bukan. Secara langsung. Tidak pernah. Tidak akan pernah. Sepengalaman saya sendiri untuk ketika mau menyampaikan aspirasi itu, ya kadang juga merasa tidak nyaman juga tuh pasti ada. Dan ketika saya mengutarakan pendapat saya begitu terkait mungkin masalah politik di media sosial itu, yang selalu yang saya merasa khawatir itu ya harus bagaimana bisa memfilter kata-kata itu. Dalam hal berpolitik kita benar-benar harus selektif sih. Jadi dalam hal ini kalau kita mau masuk politik ya sekalian masuk. Kalau enggak jangan setengah-setengah. Itulah. Kadang tuh ada rasa aman, tapi kadang nggak juga. Jadi mungkin lebih pertama takut itu salah, atau mungkin tuh sebenarnya hoax juga yang aku share dan jadinya ntar jadi misleading kemana-mana gitu. Bisa jadi juga kalau misalnya aku share ini, apakah aku bisa mempertanggungjawabkan hal ini gitu. Itu jadi pertanyaan itu juga sendiri. Ada sih, apalagi kalau misalnya itu menyangkut pemerintahan yang aku nggak bilang itu dia nggak ini, tapi misalnya kalau misalnya itu benar-benar paling dekatnya sekarang ini mungkin polisi gitu ya misalnya. Sampai sekarang saya tidak pernah merasa takut dan nyaman-nyaman aja karena saya tidak pernah menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan politik. Itu saya. Kalau rasa aman, saya lebih aman sekarang. Meskipun sekarang itu di media massa, hanya saja sekarang kita memang harus lebih hati-hati. Kalau zaman dulu itu sebenarnya aman tidak aman gitu loh. Jadi kita untuk bersuara istilahnya kata-kata yang mengandung politik aja udah takut gitu loh. Kalau saat ini selama ini belum ada ini di sekitar nggak ada. Puji Tuhan sejauh ini aku ataupun orang-orang sekitarku itu nggak pernah kena doxing, dan kalau bisa jangan pernah. Tapi kalau misalnya di aplikasi X itu tuh banyak banget stranger yang kena doxing ketika mereka lagi nyampein opininya mereka. Sejauh ini kalau untuk kenal atau orang terdekat yang pernah, maksudnya yang aku tahu dia sering share itu belum pernah sih, belum ada. Secara pengalaman itu pernah ada, itu lewat media Facebook, tapi itu saya tidak tahu itu identitas orangnya seperti aku lihat saja. Oh iya, itu sangat berpengaruh sekali bagi saya rasakan begitu. Yang mana saya menganggap bahwa saya sendiri tidak ada ruang aman bagi saya untuk bisa ini berekspresi melalui media. Enggak juga. Dalam arti ya itu tadi saya omongkan dari awal. Berpolitik itu nggak boleh main-main.
jujur itu mempengaruhi aku banget, karena kadang aku juga jadi ngerasa takut untuk menyampaikan pendapatku. Menurut saya sangat penting, karena kalau kita ditekan, karena kalau ada yang menekan itu berarti aspirasi kita tidak sampai, bahkan keinginan kita tidak sampai. Misalkan kita mau mendukung si A dalam pemilu gitu, tapi ada intimidasi, kan akhirnya kita berhenti. Ya udahlah, kita tidak usah pilih aja, misalkan gitu. Menurut aku, rasa aman berekspresi di media sosial itu berarti kita bebas untuk ngomongin apa aja, asal itu enggak yang langsung to the point menyakiti orang atau kayak menjelekkan atau menjatuhkan nama. Jadi ini mungkin ya berkaitan dengan hal yang sudah sampaikan. Karena saya tidak pernah menanggapi atau merespon yang berkaitan dengan politik. Jadi menurut saya sih rasa aman untuk menyampaikan berpolitik ya, untuk kalau mungkin untuk saat ini ya tadi kita harus mendasari apa yang menjadi konsep yang ingin kita sampaikan, itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Dari hasil wawancara kami terkait narasumber tadi, sangat mencerminkan bahwa setiap generasi punya pemikiran tentang rasa aman itu sendiri. Dan itu tercermin dari masa apa yang dilewatinya. Bagi mereka yang tumbuh di masa Orde Baru, politik bukanlah ruang yang bebas. Pada masa itu, mereka diajarkan bahwa jadi warga negara itu cukup dengan bekerja, hidup tenang, tidak ikut campur dengan urusan negara. Karena pada masa itu juga politik dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang harus dijauhi. Banyak yang tumbuh dengan rasa takut salah berbicara, takut berbeda pendapat. Karena pada masa itu, jika suara tidak sejalan dengan pemerintah, ada resiko tekanan, ancaman, bahkan hilangnya kebebasan. Dari sini, tantangan yang dihadapi jelas, yaitu kekuasaan turun dari atas ke bawah. Tekanan datang dari negara ke warganya. Hasilnya, banyak orang lebih memilih untuk diam. Tidak semua karena tidak peduli, tapi karena rasa aman adalah kemewahan pada masa itu. Dan trauma itu masih terasa bagi sebagian orang sampai sekarang. Sedangkan pada era reformasi dan demokrasi digital, ruang bicara memang terbuka. Media sosial juga hadir dan semua orang punya panggung untuk bersuara. Namun, kebebasan ini datang dengan tantangan baru. Sekarang, yang menjadi tantangan dalam rasa aman bukan hanya pemerintah, tapi juga sesama elemen masyarakat, entah itu dari masyarakat sipil atau masyarakat yang berpolitik untuk mencapai kepentingan politiknya. Di era demokrasi digital ini, orang bisa diserang karena berbeda pendapat, bisa dibully, bahkan dibungkam bukan oleh negara, tapi oleh netizen, oleh kelompok lain, atau masyarakat yang sama-sama sedang mencari kebenaran versinya. Tekanan yang dulunya datang dengan garis vertikal atau dari atas ke bawah, sekarang menjadi horizontal, yaitu dari masyarakat ke masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi, meskipun hidup di zaman yang lebih bebas, rasa aman untuk berpendapat tidak selalu hadir otomatis, karena banyak orang yang masih bertanya-tanya. Kalau aku bicara, apa aman?